Halo Biblio Besti, aku Syahna Suartono. Hari ini baru aja book talk bersama dengan Periplus dan ini untuk buku aku Finding the Light in Me yang sekarang bisa kamu dapatkan di Periplus. Dan buku ini cocok banget buat kamu yang mungkin sedang mencari diri kamu, yang merasa lelah di tengah begitu banyaknya kesibukan, yang merasa ingin pulang ke rumah, ke kehangatan diri kamu sendiri. And I hope this book can help you to find the light within you. Dan senang banget tadi udah ketemu banyak banget orang yang juga udah berbagi. Dan I hope to see you as well, Biblio Besties, di Periplus mana-mana, di semua tempat. I hope you take care of yourself. Bye-bye. Dan kapan? Gak ada yang tahu. Your strength is simply your will to go on. Begitu ada kalimat ini, imajinasi saya tentang si Zara ini lengkap. Karena seperti mengisi kekosongan saya saat saya membaca buku Finding the Light in Me. Maka kami sengaja memilih satu quote, taruhlah dirimu di kursi pengemudi dan ambil alih penuh kebahagiaan hatimu. Ini quotes ya. Saya suka bukunya Mbak Ines karena redaksinya bagus sekali, pengantarnya bagus sekali, tidak puitis, pas buat saya, orang laki-laki ya, pas. Kalimat ini membuat saya taruhlah dirimu di kursi pengemudi. Dan hari ini harapannya kita akan pulang sebagai pengemudi ya. Nanti Mbak Charnas, teman saya Mbak Mila, kita akan diajak bercerita, berbagi perasaan bagaimana menjadi seorang pengemudi itu. Dan spesial, nanti kita yang kedua kita akan ada workshop kecil soal core values. Yang ketiga, ya, saya akan teman-teman akan mendapatkan dari ini untuk berlatih bersama. Lalu yang ketiga, kita akan ada pertanyaan. Nah, harapannya bagi teman-teman yang akan book signing nanti akan kami pandu urutannya. Kita akan pandu lamanya sesuai dengan jam absensinya nanti. Akan di sini book signingnya. Lalu kemudian kita bisa mengakhiri acara ini kurang lebih sekitar jam 5:30. Jadi pesan saya, kita bisa pulang dan menjadi pengemudi untuk hidup kita. Saya panggil moderator kita, Mbak Nila, silakan untuk bercerita. Sama saya di Jurutengger, komunitas baca buku yang dibentuk antara Periplus dan podcast Engine dari Pak Dita Wirjawan. Punya komunitas, teman saya. Lalu langsung aja, Mbak Ines, sebagai penulis. Agak bingung, saya coba. Oke, selamat siang semuanya. Wah, ini didominasi, bukan didominasi lagi bahkan perempuan semua lah ini loh. Wah, ya ini penjualan-penjualannya besar. Karena dia banyak yang relate nih ya. Oke, teman-teman sebelum kita mulai, aku mau perkenalan dulu. Perkenalkan nama aku Mila. Jadi mungkin sedikit dari sampaikan sama Studi, aku dari Game Changers. Itu adalah sebuah komunitas yang dibentuk bersama Periplus dan podcast NGM Pak Dita Wirjawan. Mungkin ada yang familiar ya. Kalau kita di follow juga di Instagram gamechangers.id. Dan aku juga banyak cembung sedang lagi build wellness platform namanya Sejenak, dan juga ada komunitas orang Jakarta juga. Jadi mungkin agak cukup relevan juga nih sebenarnya dengan topik yang sekarang, karena jujur aku juga sudah mengalami proses finding the light in myself gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang relate juga kan? Mungkin kayaknya kenapa mau join diskusi ini karena sebenarnya ada keterkaitan gitu ya dengan topik yang mau kita bahas hari ini. Nah, hari ini kita di Book Talk akan membahas The Light Within, Defining Your Core Values bersama special guest kita, the authornya Finding the Light in Me, yaitu Mbak Charnas Mariela Suartono. Boleh tepuk tangan lagi? Agak mendengar. Hai semuanya, halo. Atau dipanggil Mbak Ines? Mbak Ines, oke. Oke, mungkin sedikit tentang Mbak Ines. Jadi sebelum mulai menjadi penulis, sebenarnya
saya backgroundnya memang adalah seorang presenter ya, presenter, jurnalis juga, sekarang juga masih jadi presenter. Tentunya adalah seorang ibu dari dari situ, dan juga sebenarnya kalau secara kalau dibilang Ines juga sebenarnya memulai menulis ini nggak cuma buku ini aja ya, udah ada 2 buku yang diterbitkan. Cuma memang saat ini kita akan membahas buku Finding the Light ini. Mungkin di awal kita sebelum nanti kita akan tentunya buka pertanyaan buat teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau misalnya mau didiskusikan, mau bercerita, mungkin punya relevansi yang sama, nanti kita akan kasih waktunya. Jadi nanti kita akan dengar sharing-sharing dulu ya dari mereka. Aku juga deg-degan dari Mas Nugi aja nih, dong. Oke, nah tadi kalau aku bilang sebagai seorang penulis, mungkin kalau dibaca dari buku bisa dibilang juga sebagai pribadi yang mempunyai komitmen besar dalam memulihkan diri dari hari ke hari. Wah, itu luar biasa ya. Sebagai seorang pribadi yang memulihkan diri dari hari ke hari, dan bahkan sebenarnya kedua ya sampai sekarang ya, gitu. Walaupun misalnya itu ada terbit gitu ya, tapi sebenarnya proses itu terus berlangsung karena kan challenge dalam kehidupan kan juga beragam ya teman-teman ya. Nah, yang banyak mungkin untuk di awal ini boleh bisa diceritakan nih asal muasalnya gitu ya, kenapa sih kepikiran menulis buku ini gitu ya, karena personalnya sebenarnya relate banget nih sama mungkin aku dan juga teman-teman di sini gitu ya, dari prosesnya dan mungkin apa makna yang bisa diambil gitu ya pada saat melalui proses buku ini, misalnya ada self discovery atau apa. Oke, terima kasih Mila. Oke, sebelum aku membuka, mungkin aku mau bilang terima kasih banyak untuk semua yang hadir hari ini. Terima kasih banyak sudah macet-macetan melewati Jakarta, meskipun di hari Minggu, tapi hari Minggu di hari ini nih cukup masih agak macet ya di hari ini karena mungkin dari tadi hujan gitu. So thank you so much for being here and sharing this energy with me. Luar biasa rasanya sebenarnya melihat begitu banyak orang yang sekarang sudah membaca buku ini, di mana buku ini kalau aku tarik kembali gitu ya, kapan aku mulai menulis, aku tuh mulai menulis sebenarnya di suatu hari di akhir 2022 aku mulai menuliskan draftnya. Entah kenapa bangun pagi saat itu aku tuh orangnya cukup obsesif ya, jadi ketika aku memikirkan sesuatu itu tuh otak aku nggak berhenti, bahkan pas tidur pun ada this anxiety di dalam aku tuh yang kayak bikin aku bangun, terjaga, terus aku mulai nulis lagi gitu ya. Apapun itu gitu, dari dulu memang apapun yang ada di kepala aku pasti aku taruh di entah game atau apa gitu. Tapi tepatnya di 2022 itu aku bangun sekitar jam 4 pagi, dan seperti biasa aku lakukan meditasi dulu gitu, dan aku duduk di situ di jam segitu tuh entah kenapa aku senang karena rumahku tuh masih tidur. Nggak hanya penghuni ya masih tidur semua, tapi sepertinya rumahnya udah tidur gitu. Aku senang rasa hangat pagi yang masih gelap gitu ya, dan aku merasa intim sekali aja aku dan diriku setiap bangun pagi gitu. Dan hari itu aku nulis draft banyak banget gitu, terus tiba-tiba mengalir aja dari aku. Kemudian aku mulai menuliskan terus di 2023 apa yang aku lihat dan apa yang aku cari. Di 2023 akhir aku juga sempat pergi sendirian, dan saat itu cukup lama gitu ya, ada 3 mingguan, dan saat itu anakku Mas Gulu tuh di belakang dia baru berumur kalau nggak salah hampir ya 3,5 tahun lah ya. Jadi itu kali pertama aku ninggalin dia di rumah untuk pergi hampir 1 bulan, dan itu rasa hati aku nangis-nangis pengen pulang, tapi at the same time aku tahu juga aku harus cari diri aku karena saat itu momennya aku tahu kalau aku tidak membenarkan diri aku nih, tidak memperbaiki dan tidak membenahi, aku juga nggak akan menjadi ibu yang hadir buat dia. Jadi pengorbanan jarak dan waktu itu aku lakukan, pahit untuk aku, pahit untuk dia memang saat itu, tapi I think it's needed gitu in a way.
Dan akhirnya aku mulai menuliskan semuanya, dan buat aku menulis itu adalah sebuah hal yang terapeutik sangat gitu. Dan aku juga lagi menjalani terapi saat itu, dan ketika aku menuliskan, entah kenapa aku sangat tahu yang ingin aku lakukan adalah untuk menjadi teman semua orang. Aku tuh gak punya banyak temen ya. Entah kenapa dari dulu aku kayak kerja ini itu gitu, kayaknya tuh waktu aku untuk bersosialisasi itu sedikit gitu, dan aku merasa entah bagaimana caranya aku ingin hadir buat banyak orang, dan buku ini akhirnya aku tulis karena aku merasa buku ini bisa menjadi teman kamu. Bahkan misalnya kamu ngerasa sendirian, buku ini bisa nemenin kamu gitu. Dan buat aku kalau dengerin orang tua yang menasehati itu kan gak enak ya, tapi giliran ada temen yang megangin tangan kita, we can do this, aku di sini sama kamu, itu rasanya itu berbeda. Dan itulah yang aku pikir menjadi esensi kenapa aku pengen buku ini menjadi teman kamu untuk berjalan melewati begitu banyak hal yang sulit gitu. Tidak untuk menasehati, tidak untuk ngasih tahu kamu apa yang harus dilakukan, tapi nemenin aja. Pas banget sih kalau tadi ngomong buku ini sebagai seorang teman gitu ya. Aku merasa ditemani banget pas baca buku ini karena relevansi dan benar juga tadi kata Mas Nugi, kalimat-kalimatnya tuh bagus sekali gitu disampaikan di sini. Selain quotes-quotes ini sebenarnya banyak kalimat-kalimat yang bisa kita petik lah ya dari buku ini. Nah tadi ngomongin melakukan pencarian jati diri juga di self discovery gitu. Mungkin ini kan kadang-kadang kita kalau mau self discovery itu juga pasti ada momentum berdamai sama diri sendiri gitu. Nah kalau dari proses tersebut sampai akhirnya gimana ya caranya menuliskan apa yang kita alami, itu kan sebenarnya nggak gampang. Mungkin nggak semua orang gampang gitu untuk menuangkan menjadi sebuah tulisan atau menceritakannya lah gitu. Bagaimana proses yang dilakukan sama Mbak Ita? Oke. Aku tahu trait aku dan curse aku tuh sama. Trait terbaik diri aku dan curse aku tuh sama. Kejujuran. Aku tuh jujur banget orangnya. Entah kenapa kalau aku nggak merasa nyaman tuh pasti kelihatan gitu di wajah aku gitu. Dan bener, ketika aku menuliskan hal ini, keluar kan tuh semuanya. Aku nangis tuh kayak nggak berhenti guys. Entah kenapa tuh kayak keluar semuanya. Oh ternyata banyak banget ya emosi yang selama ini nggak aku kunjungi, nggak aku acknowledge gitu loh. Oh dia ada, sedih ini tuh ada, rasa ini tuh ada gitu. Dan aku nggak pernah sadar kalau dia tuh ada di situ gitu, rasa-rasa ini sebelum aku mengunjunginya. Dan kemudian pas baru jadi tuh, wow, jujur banget nih manusia gitu kan. Akhirnya aku mulai tunggu. Apapun yang terjadi pada aku tetap nggak mau sama sekali mempengaruhi orang yang sudah pernah ada gitu kan. Jadi aku edit ulang gitu, dan aku memperbaiki nama kata-katanya. Aku nggak bisa bluntly seblunt itu gitu, karena ini kembali lagi ini bukan dari aku gitu ya. Memang ini adalah teman kamu, tapi at the end of the day aku tetap harus melindungi banyak orang yang sebelumnya ada di hidup aku gitu. Itu aku lakukan, tapi jadi aku pernah dengar juga satu podcast yang mewawancarai Brianna Wiest. Kalau kamu udah pernah baca bukunya Brianna Wiest, aku suka banget sama buku dia karena buku dia juga benar-benar ngasih banyak banget brutal honesty tentang diri kita gitu kan. Dan Brianna Wiest tuh bilang dalam proses kreatif dia itu benar-benar menulis dulu buat diri dia dulu. Jadi dia taruh semua di luar sana, dia benar-benar nutup diri untuk ngeluarin apa yang ada di dalam kepala dan hatinya dia. Habis itu second layer-nya baru editing. Ketika editing dia baru nyari tahu tuh, baru menempatkan diri dia sebagai pembaca. Dan kemudian dia baru mulai, oh ya ini ada nih, ini bisa, ini tidak. Aku rasa itu sangat efektif juga untuk aku, dan itu ternyata yang aku lakukan gitu. Dan akhirnya jadilah buku ini yang memang kalau menurut aku jadi penulis tuh nggak bisa nggak jujur.
buat aku itu sih gitu. Mau nulis non fiksi, mau nulis fiction pun menurut aku tetap harus banyak kejujuran di situ gitu. Ketika kita tidak jujur kan kita tidak mengkontrol rasa ya. Sedangkan menulis kan membuat orang merasakan apa yang kita rasakan gitu. Jadi menurut aku modal pertama untuk menulis ya memang kejujuran gitu. Dan ketika memang aku harus menyadur kembali ya itu biarkanlah itu diproses kayak gitu. Berarti harus jujur dulu sama diri sendiri untuk menuangkannya gitu ya. Itu salah satu part untuk berdamai dengan diri sendiri juga gitu kan, karena harus diceritakan gitu kan, harus dituliskan nih apa yang selama ini mengganjal di pikiran dan hati kita juga. Bener, dan untuk itu juga aku rasa kita harus menerima bahwa diri kita tuh banyak shadownya, banyak buruknya. Kadang kita yang toksik, kadang kita yang menyebalkan, kadang kita yang memang tidak kooperatif gitu. Dan I guess it's okay ya at the end of the day untuk menjadi as human as you can be gitu. Aku emang manusia gitu dan kadang aku memang menyebalkan gitu dan ya mohon maaf gitu. So accept our flaws and juga bukan flaws juga. Nah, tadi untuk ngomongin tadi kan ada proses self discovery gitu. Jadi fondasi apa sih sebenarnya yang perlu dibangun gitu ya tadi untuk self discovery-nya, self improvement-nya. Dan tadi kalau kita bilang sempat di awal-awal ngomongin core values, apakah itu juga termasuk gitu ya di dalamnya gitu, karena nanti kan teman-teman juga akan nih mencoba gitu ya tentang core values itu sendiri. Mungkin boleh di-share ya. Oke. Jadi buku ini tuh aku tuliskan kan memang proses aku ya untuk melewati banyak hal penyembuhan aku gitu. Dan satu hal yang aku juga lewati kan banyak terapi lewat terapis yang berbeda-beda gitu. Aku pengen tahu yang mana sih yang cocok sama aku gitu. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak tahu apa yang cocok sama kita gitu. Dan satu terapis aku tuh benar-benar ngomongin soal core values terus menerus. Di banyak kasus aku yang aku ceritakan ke dia selalu bilang, Ines, berhenti dulu deh. Coba kamu tanyain lagi ke diri kamu, apa sih yang kamu kerjakan sebenarnya? Apa sih yang kamu yakini sekali gitu dari dasar diri kamu? Dan buat aku ketika saat itu aku 34 tahun gitu ya, 34-35 tahun dan aku merasa iya ya, lupa lagi gitu. Core values gue apa ya gitu. Banyak yang aku rasa juga pasti merasakan hal ini ya karena kita setiap hari terpapar oleh begitu banyak informasi. Banyak banget gitu ya, sekali scroll aja udah berapa informasi yang kita dapatkan gitu. Dan kita lupa kita itu siapa, kita lupa harus pulang kemana. Dan apa ya, buat aku tuh saat itu 34 tahun ditanya core values-nya apa, gue nggak tahu lagi gitu kan. Aduh, nggak tahu mas gitu, aku bilang ke terapis aku kan. Terus dia, oke, tenang dulu, gini nih, apapun yang kamu lakukan kemarin, biarlah itu jadi pembelajaran. Sekarang kita coba, kamu masuk dulu, kamu diam di dalam diri kamu. Sekarang kamu coba tuliskan sebanyak-banyaknya kata sifat yang menurut kamu penting. Akhirnya aku tuh nulis banyak banget, Mila, banyak banget, kayak berapa halaman gitu. Kemudian dia bilang lagi, pilih sekarang, hilangin 50% gitu. Bilangin lagi yang mana yang menurut kamu lebih penting, ini atau ini atau ini. Dan akhirnya aku ketemu core values aku tuh apa gitu. Yang aku pegang yang ternyata tidak bisa dikompromikan gitu. Ada beberapa hal ternyata meskipun kita sudah menikah, kita punya pasangan gitu ya, ternyata ada hal-hal dari kita yang emang nggak bisa kita kompromikan tuh, dan itu jadi harga mati ternyata yang sudah ada di kita dari orang tua kita mungkin untuk pas-pas yang membesarkan kita gitu. Jadi ketika aku menemukan hal itu, oh iya ya, aku jadi sadar hal-hal yang aku lakukan itu karena core values aku ini dilanggar dan aku ngerasa sakit hati banget gitu. Padahal saat itu aku nggak tahu kan, maksud aku apa nih yang bikin aku kok merasanya tuh sedih terus gitu. Ternyata itu. Dan ketika aku tahu dan aku nge-recheck terus gitu ya, oh jadi karena aku diperlakukan begini, aku merasa begini, oh karena core values ini yang dilanggar, oh karena yang ini yang nggak masuk gitu. Jadi lewat itu aku jadi tahu lagi, oh diri aku tuh fundamentalsnya apa aja sih, fondasi dari diri aku tuh apa aja sih gitu. Dan
akhirnya aku juga bisa mengkomunikasikan diri aku dengan lebih baik. Dan sekarang meskipun aku rasa koneksi itu bisa kita temukan di mana aja gitu, tapi mengkomunikasikan apa yang menurut aku penting itu kayaknya sangat perlu gitu, baik kita bicara mengenai relasi romantis ataupun relasi bersama dengan teman gitu atau siapapun itu. Aku rasa ketika kita udah tahu core values kita bisa tahu kalau kita bisa mengkomunikasikan juga ketika kita merasa bagian itu udah gitu. Langgar Kompromikan nih gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu kan pasti akan selalu, nah tadi kita udah nentuin core values-nya apa gitu kan, dan untuk actionnya sendiri itu akan seperti apa sih Mbak gitu untuk kayak bisa terrealisasikan nih untuk memegang teguh core values yang kita udah punya. Aku rasa ya ketika kita udah tahu dan kita tahu gini, aku merasa hubungan aku sama diri aku sendiri itu memerlukan loyalty dan disiplin. Menurut aku itu penting banget gitu ya. Tanpa loyalty pada diri aku nggak akan cari tahu terus menerus gitu apa sih yang aku suka, apa sih yang menarik untuk aku, apa sih yang menurut aku penting, dan disiplin untuk terus menerus membuat diskusi itu bersama dengan diri sendiri. Ketika kita lupa melakukan itu, kita lupa diri lagi tuh gitu. Kita lupa lagi apa sih yang sebenarnya penting buat aku, apa sih yang membuat diri aku terus berjalan gitu. Aku sangat percaya kalau itu harus disiplin dan checking in dengan diri kita setiap hari. Lewat apa sih? Lewat journaling, lewat meditation, lewat apapun hal yang menurut kamu bisa membawa kamu pulang gitu. Karena kembali lagi ya kita tinggal di kota Jakarta seperti ini dengan digitalisasi di mana-mana gitu. Mungkin banget gitu kita lihat apapun di luar sana kan dan merasa kalau ya mungkin itu aku kali ya gitu, fashion deh gitu ya, terutama kita ikut-ikutan gitu ya, semua orang pakai tas ini, oh kayaknya keren nih, gue juga pakai deh gitu. Hal-hal seperti itu kan terus terpapar ya kita ya, sedangkan kitanya sendiri kadang aku tuh jadinya sekarang let's talk about fashion gitu. Bahkan aku jadi mempertanyakan gitu, aku sebenarnya pengen tas itu karena aku pengen, karena aku suka bentuknya, atau karena orang-orang pakai, karena semua orang suka, jadi aku ikutan suka gitu. Kan sering tuh ya terjadi gitu, FOMO karena memang terpapar terus kan. Jadi kalau menurut aku dengan kita terus menerus berdiskusi sama diri kita tahu tuh, oh sebenarnya gue gak suka banget sama tas itu, karena gue tuh lebih suka tas yang selempang gitu, sebenarnya lebih gampang buat gue berjalan kanan kiri gitu. Karena apa? Karena kita udah tahu diri kita gitu kan. Jadi menurut aku semuanya jadi kembali ke situ sih. Jadi apapun yang sekarang aku lakukan, aku balikin dulu nih, dan ada delaynya dulu nih gitu sebelum aku melakukan. Ya let's say shopping lah gitu ya. Berhenti dulu, gue perlu atau gue FOMO nih gitu, atau gue pengen ikut teman-teman gue gitu. Jadi ya itu disiplin dan loyalty itu harus terus menerus menurut aku dijadikan habit. Itu yang dijadikan action ya tadi ya, untuk memegang teguh core values tadi. Dan mungkin kalau tadi contohnya adalah beli tas gitu ya, kayak kadang-kadang mau beli kali ini dia segitu kayak enggak gitu. Atau kalau misalnya secara apa yang kita lakukan di keseharian atau mungkin di kerjaan, kadang-kadang mungkin kita nggak setuju atau punya pendapat lain, tapi kadang-kadang mungkin karena kita people pleaser, jadi kayak yaudah lah ya gitu kan, kayak oke, kayaknya ini ada yang senyum-senyum mungkin lah kayaknya ya. Nah mungkin sebelum kita lanjut nanti ya untuk kayak buat workshop dan diskusi, mungkin di sini teman-teman ada yang mau bertanya terlebih dahulu, atau sebenarnya bisa juga kalau mau cerita juga nggak apa-apa. Misalnya ada kayak aku mengalami hal yang sama nih, kemudian kayak aku juga lagi mencari finding like ini, mungkin teman-teman di sini ada yang relate atau ada yang mau bercerita gitu atau mau nanya. Ada yang people pleaser nggak? Iya, ada yang people pleaser. Mau curhat nggak apa ini di sini safe space. Oh, silakan Bang Nurul. Di sini safe space kok, nggak akan dipublish juga. Mungkin ada yang mau bertanya teman-teman? Feel free untuk bertanya ataupun mau sharing mungkin. Belum ada nih yang mau nanya. Oke. Sebenarnya mau nanya tapi kayak harus pecah telur dulu biasanya biar anget. Iya. Kalau tadi aku sempat apa ya, kebetulan kenapa aku bilang delete karena
aku juga mengalami untuk kayak decision buat ke next step selanjutnya dalam hidup aku tuh aku sampai pergi sendiri juga sama tadi seperti apa yang Mbak Ina sampaikan. Aku pergi sendiri dulu, aku coba reflect to my own self gitu. Karena aku lihat kok kayaknya aku sibuk kerja, sibuk ketemu teman segala macam, tapi kenapa ada yang kosong gitu kayak you don't feel fokus. Kenapa aku cerita deh Mbak? Gitu ya. Jadi kayak orang-orang mungkin ngeliatnya kayaknya aku happy aja. Iya. Tapi sebenarnya ada yang kosong gitu ya. Happy sih happy aja ya. Tapi itu ya kembali tadi juga Nila sempat cerita sama aku kalau kok tiba-tiba ada ngerasa sesuatu yang kosong gitu dan apa ya, aku tuh dulu sering merasa kayak gitu. Apalagi aku introvert yang selalu memaksakan diri aku untuk socially accepted gitu. Aku kayak pergi deh next gitu, meskipun habis nih baterainya gitu, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa punya temen gitu kan. Yang penting lo kelihatan Di posting di iya, story. atau ya temenan sama siapa networking gitu kan. Tapi at the end of the day aku kembali terus, waduh, aduh capek gitu kan. Energinya habis. Jadi sekarang tuh aku kayak ngerasa aku udah tahu boundariesnya, dan yang aku tadi mau highlightkan adalah yang kosong tadi tuh karena kadang aku ngerasa tidak cukup waktu untuk aku berdiam diri dan mendengarkan suara hati aku. Kita jalan setiap hari gitu ya, ketemu banyak orang tuh bising, kepala kita tuh bising, noises tuh masuk terus kan, lewat semua tempat gitu, bahkan ya kita konsumsi sekian banyak hal gitu, dari semua tempat, dari buku, dari koran, dari apapun gitu. Dan ketika aku nggak punya waktu untuk sendiri itu untuk dengerin sebenarnya aku tuh butuh apa, aku mau ngapain, dan dengerin suara hati aku tuh biasanya itu yang bikin aku kosong. Dan akhirnya terbawa sama derasnya arus informasi ini kan gitu. Jadi kalau ditanya gimana tuh cara dengerinnya, simply diem. Aku tuh bener-bener sangat-sangat menghargai sekarang waktu hening. Sangat menghargai waktu hening. Karena apa? Karena jeda tuh penting banget. Fokus di dalam diri kita tuh penting banget. Kita tuh sering banget gitu maksa diri kita untuk enggak, hari ini meskipun gue libur, tapi gue tetap harus workout gitu. Padahal jeda tuh nggak apa-apa, dan istirahat tuh sebenarnya juga produktif. Kalau kita nggak istirahat, kita nggak akan memiliki cukup baterai untuk kerja lagi gitu. Aku tuh ngerasa istirahat tuh seperti kata quote aja gitu, kita ditarik ke belakang, kemudian kita akan melesat lagi kan dengan tenaga yang lebih besar gitu. Ketika kita nggak dengerin tubuh kita dan kita nggak istirahat, ya hati-hati aja nanti suatu saat tiba-tiba dia mogok gitu, dia capek, dia panas lah badan gitu kan. Jadi sekarang aku merasa istirahat itu sangat produktif dan hening itu diperlukan untuk aku. Dan bahkan aku bilang ke anak aku gitu ya, kalau pagi-pagi dia udah bangun terus kayak cranky kan, Mas tunggu dulu, masih pagi. Masih pagi jangan tua gitu. Iya, Mas tunggu dulu. I like my quiet time. I like aku selalu aku benar-benar sangat suka pagi itu quiet mornings itu buat aku segala-galanya gitu. Jadi dia, oh masih pagi ya ibu ya, iya masih pagi. Ada diam dulu ya, jangan berisik dulu ya. Gitu. Ada sedikit ancaman kecil, jangan berisik dulu ya. Nanti kalau udah, hai, I'm talking about you. Kalau langsung direkam, jadi sakti ya nanya. Jadi barbuk. Iya, jadi hal seperti itu aku minta dia pahami karena percaya atau tidak, yang sering tidak dihargai itu adalah noises di kuping kita nih. Bener-bener sebagai ibu apalagi ya, itu kan enak gitu. Jadi ketika kita benar-benar bisa menghargai keheningan, kita bisa dengerin diri kita sendiri gitu. Dan aku rasa itulah kemewahan sesungguhnya. Jadi dari momen realization-nya, kemudian tadi self discovery-nya sampai akhirnya mendengarkan diri sendiri, kemudian kita bisa sampai jadi build habit baru juga ya, yang lebih mungkin pas sebenarnya sama diri kita sendiri gitu. Sama apa yang mungkin kalau personally dari aku sendiri ya, setelah data ini juga sebenarnya apa sih yang gue suka gitu. Kayaknya gue selama ini gak pernah mikirin apa yang gue suka, tapi apa yang orang suka gitu. Karena ikut gue yang ngaku-ngaku tapi gue aku
Wah, ada beberapa orang yang aku mau tanya nih, apa namanya, cerita dikit gitu ya tentang Fairy Baru. Tapi kalau aku sebenarnya kayak gitu tuh. Jadi ngomongin habit baru, aku juga baca di bukunya, jadi benar-benar terbuka banget ya. Kita sampai kalau aku boleh spill dikit, mungkin ada yang belum baca. Ini bisa sampai ke financial juga ya, sampai ke financial planning kita, edukasi self care gitu ya, terus sampai pasti meditasi dan sebagainya macamnya. Jadi aku suka juga dari buku ini adalah setelah pembahasannya tuh ada simply exercise dan itu momen reflektif gitu ya. Sampai aku kayak, aduh mau nulis sebelum nulis pakai pulpen apa tuh, aku sampai tulis di post-it dulu kayak coba gue bener gak nih ya katanya tuh core values bener gak ya, mungkin teman-teman di sini bisa coba. Iya. Udah pada baca belum semuanya? Udah. Ada yang belum? Ada yang belum. Abis ini baca. Baru beli kelas. Ya udah abis ini baca kalau gitu. Nah mungkin aku mau ada yang mau nanya atau mau sharing? Misalnya aku mau. Ada? Oke. Sana. Terhalang tembok rupanya. Nggak kelihatan soalnya. Mungkin nggak apa-apa maju ke sini dulu kak. Karena terhalang tembok. Aku nggak bisa nembusin ini kayak Harry Potter gitu. Ya, dengan baca apa boleh terus pertanyaannya. Hai Kak, nama aku Bima. Ih, cantik ya. So about core values and you keep saying about gimana caranya kembali ke diri kita sendiri, kembali pulang ke rumah kita sendiri. So for background, I'm in my 20s. For more specific, baru kayak 20. And it's sama lah kita seumuran. Dan aku baru studi ke luar negeri, so like banyak banget kena exposure dari bermacam culture, met so many different people. And when I came back to Indonesia, it's not necessarily easy karena mau balik kemana juga masih kayak discovering myself. And it's like I think about this like every day maybe, because maybe for you you've gone through more and maybe you've been in my place pas lepas umur aku. And like, what's your suggestion will be for girls in my women in my age? Thank you. Thank you, Bu. Thank you, Mbak Bina. Thank you. Welcome back anyway. Apa ya? Tadi aku seneng banget sih Bunga bilang kalau dia selalu mencari gitu ya. Berarti kan self discovery itu tumbuh terus gitu. Dan menurut aku itu nggak pernah hilang ya, nggak pernah habis sih buat aku ya. Kita semua kan work in progress ya. Nggak mungkin kita bisa bilang. Aku sering dapat komen itu kayaknya si Mbak ini belum heal ya. Lah, siapa yang udah gitu kan? Dan aku rasa nggak mungkin kita nunggu sampai kita heal dulu, benar-benar bisa 100% heal baru kita tuliskan ini gitu kan. Menurut aku self discovery itu memang dijalankan setiap hari sih benar gitu dan ketika kamu tahu kalau oh iya ya kok gue melakukan hal ini terus ya, itu sebenarnya step awal dari awareness sih. Berarti kan kamu tahu kalau oke ya, I have to do this every single day gitu. Dan itulah disiplin itu tadi yang aku bilang. Dan make it a habit supaya kita nggak ngerasa terbebani karena menurut aku apa yang aku tuliskan di sini itu semua anchor buat aku untuk kembali ke diri aku gitu. Kenapa aku ngomongin tentang morning rituals dan morning routine yang menurut aku penting banget? Karena itu semua adalah tools untuk kita bisa dengerin diri kita. Sebenarnya bisa lewat manapun yang kamu bisa discover, tapi ini tools yang memang works buat aku gitu. Dan sampai detik ini aku jalani dengan loyalty aku karena aku merasa aku perlu terus checking in dengan diri aku. Aku perlu terus tahu aku ada di mana saat ini. Supaya apa? Supaya aku bisa mengkomunikasikan diri aku lebih baik kepada orang lain. Supaya aku bisa tahu, oh kalau aku lagi begini, apa yang harus aku lakukan? Aku jadi tahu nih sekarang kadarnya kayak tadi aku bilang, oh aku kan emang introvert gitu. Kadang aku nggak pengen banget keluar. Nah sekarang aku mulai advocating buat diri aku. Ketika aku lagi nggak pengen keluar, aku bilang I'm so sorry, I don't think I can make it karena energi level aku habis loh gitu. Dan aku lagi bilang gitu ke teman-teman aku. Dan ternyata teman-teman aku yang paham, yang mengerti aku, yang sayang sama aku, totally get it. Mereka kayak oh iya, gue udah tahu lo emang kadang capek gitu. Dan ketika kita jujur dan mengkomunikasikan dengan baik, aku rasa nggak ada alasan kita untuk maksudnya tidak diterima ya oleh orang-orang yang memang kita sayangi dan menyayangi kita gitu. Dan
kembali kalau ngomongin si core values itu makin kita tahu, makin kita pahami dan makin kita disiplin dengan diri kita, at the end of the day orang-orang yang memang mungkin tidak sevibrasi, tidak cocok sama kita akan pergi dengan sendirinya gitu. Aku yakin banget gitu karena akhirnya kita akan menemukan track-track kita, energi yang familiar sama kita. Dan aku juga udah nggak ngerasa aku harus mengubah sama sekali apapun yang ada di dalam diri aku. Ya bukannya berarti aku akan jadi orang yang sangat menyebalkan ya, cuman yang si fundamentalnya tuh aku nggak mikir aku mau mengubah lagi buat orang lain gitu, nggak. Jadi dengan itu terus aku ingetin kepada diri aku, misalnya let's say kasus kamu misalnya kamu pergi ke luar negeri yang memang budayanya beda banget gitu, aku pun juga merasakan hal yang sama gitu ya. Kalau aku lagi pergi, apakah nanti aku akan ikut-ikutan gitu, misalnya aku mau stay di Belanda gitu 3 minggu, nanti aku ikutan partisin kan nih gitu kan, wah enak nih kayaknya nongkrong di sana nih gitu. Tapi ternyata ketika aku bertanggung jawab penuh atas diri aku, enggak lagi, aku nggak melakukan itu semua. Yang aku lakukan duduk di taman, baca buku, makan keju. Ya, ternyata I don't need all of that untuk kayak membuat diri aku merasa baik gitu. Aku nggak, emang core-nya emang aku nggak suka gitu kan, harus party malam-malam tuh besok paginya capek. Terus energinya lebih habis lagi gitu. Jadi kembali lagi kan, oh aku tahu ternyata aku tuh emang bukan orang yang suka lifestyle seperti itu gitu. Jadi itu semua ya beda-beda aja gitu ya. Mungkin emang kalau ada yang suka ya mereka akan punya energi gitu untuk itu. Jadi ya checking in dengan diri kita sih menurut aku nggak akan kelar ya sampai kapanpun, dan mencari cara terbaik untuk terus komunikasi sama diri aku juga merasa nggak akan selesai. Oke, semoga cukup menjawab ya. Dan sebenarnya ya tadi kalau ngomongin karena ada cross culture juga ya, apalagi di Indonesia kan banyak banget nih apa sih namanya, kayak dari turun temurun gak boleh ini, atau misalnya kalimat-kalimat dari orang tua kan kadang-kadang, atau dari sekitaran gitu ya, dari tetangga-tetangga komplek kadang-kadang suka pendapatnya oh harus A gitu kan, padahal sebenarnya kayak kita value-nya nggak gitu deh gitu kan. Nah ya udah, kalau sesuai sama core value kita aja gitu, kita spek dengan itu. Betul, karena semua orang kan kalau di dalam psikologi itu ada yang condition self ya. Kita semua kan jadi mengkondisikan diri kita untuk bisa acceptable gitu. Bukannya itu salah juga, of course kita harus acceptable gitu. Kita nggak mungkin jadi seorang yang tidak percaya hukum atau apa gitu ya, atau apa jadi kriminal gitu. Tapi ketika core values kita ada gitu, dan kita terus-menerus melakukan hal yang memang menurut kita adalah sejalan sama kita, rasanya kebaikan itu muncul dari dalam hati, dan kebaikan itu kita lakukan secara otomatis tanpa peduli orang mau menganggap itu baik atau tidak, karena kebaikan itu memang datang dengan sendirinya gitu. Karena kamu tahu itu memang yang baik gitu, tanpa harus ada orang lain yang bilang itu baik gitu. Validasi itu gitu. Buat aku sih gitu ya. Jadi meditasi itu salah satu hal yang sangat mencerahkan untuk aku. Dan beberapa hari yang lalu aku baru ngobrol sama Mas Aji Santoso Putro. Dia ngomong sama aku gini tentang meditasi ya. Kenapa menurut aku praktek ini mengubah hidup aku sangat amat intensif gitu, luar biasa. Dia bilang, Nes, kalau kamu sangat loyal dengan praktek meditasi kamu, dan kamu tahu dan kamu paham tentang oneness, dan kamu percaya dengan interconnectedness, di mana kita semua jadi satu. Kamu adalah aku adalah kamu. Ketika aku menyakiti kamu, aku menyakiti aku sendiri. Jadi dengan praktek meditasi itu dan ngomong sama diri aku sendiri, aku juga jadi makin tahu kalau aku nggak mungkin melakukan hal yang buruk untuk Budi misalnya, karena aku tahu itu akan backfire ke aku sendiri, karena kita semua connected gitu. Jadi aku akan melakukan kebaikan karena the goodness itself, bukan karena aku pengen baik. Karena kalau aku nggak melakukan kebaikan itu, mungkin aja nanti anak aku yang kena, mungkin aja orang yang paling aku sayang yang kena. Either way itu akan kembali ke kita semua, karena kita semua
connected. Itu bisa di quotes tadi ya. Oke. Nah mungkin tadi aku mau tanya nih, teman-teman yang udah baca buku boleh angkat tangan, udah baca bukunya? Oke, boleh agak naik. Oh, oke, udah lumayan ya. Nah mungkin boleh Mas Sugi silakan pilih. Mungkin teman-teman boleh sharing nih habis baca bukunya. Apa yang itu ya? Silahkan. Perkenalkan namanya dulu. Halo semuanya, nama saya Peggy. Udah baca tapi baru setengah jalan sih, nggak sampai apa ya? sampai kalau saya lupa deh, pokoknya setengah jalan. Ya intinya sih buku ini momennya pas banget dalam season karya hidup aku. Aku sekarang lagi berusaha untuk saving my relationship, tapi anyhow apapun yang aku coba nggak berhasil. Dalam agamaku dikasih tahu kalau useless kalau aku berusaha merubah orang itu, so I need to change myself first. So after I try so many things, after about 8 months lah, I tried now I'm in season to try to change myself first. And pertamanya YouTube sih, lihat YouTube Prima Channel gimana gitu, terus lihat ada bukunya terus aku baca. Yang aku mau tanya pertama, waktu Mbak Shana tulis ini, did you write it after you make your decision atau during the war? And second question, actually dalam proses aku mempelajari diriku sendiri ini, aku agak khawatir apakah once I really on the stage that I already firm with myself, I know my own self, will it be something selfish yang kayak blindly selfish, yang nggak peduli sama hal yang lain, atau karena udah mantap nih bisa berdiri sama diri sendiri gitu ya. So yeah, that's the question. Thank you. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin Mas Sugi boleh dibantu kasih air putih mungkin biar tulis. Thank you so much. Thank you so much Mbak Popi. Thank you, Mbak Popi, for being vulnerable. Aku tahu buku ini reflektif, jadi pasti akan membawa kita untuk confronting hal-hal dan feelings yang kita nggak mau konfront sebelumnya. Aku menulis ini during semua permasalahan hidup aku terjadi. Kenapa aku merasa perlu aku tuliskan? Karena naik turun emosi aku juga luar biasa. Dinamikanya luar biasa. Ada hari-hari aku ngerasa aku baik-baik aja. Aku ngerasa I think I can do this. Tapi ada hari-hari aku juga pengen keluar dari kamar tidur aku. Aku ngerasa capek, aku ngerasa hancur. Ada hari-hari seperti itu. Jadi aku nggak pernah bilang kalau buku ini akan memberikan kamu positivity atau energi yang luar biasa, because I don't believe in kayak positivity yang positif itu ya. Orang itu kita yin and yang, semua balance gitu. Dan melabelkan emosi kita positif dan negatif aja sebenarnya nggak perlu, karena semua akan datang dan pergi. So yeah, I wrote it when I was in the process of finding myself, karena dalam sebuah hubungan, dalam relationship, apalagi hubungan aku yang aku ceritakan itu berjalan 18 tahun. Itu adalah identitas aku. Dan bagaimana aku membuat identitas di luar hubungan aku ketika aku tahu that's no longer for me. Itu berat. Itu berat dan aku nggak bisa bilang proses yang aku lewati akan sama proses orang lain gitu. Karena ini yang aku tuliskan hanya proses dari diri aku. Aku nggak tahu orang lain di luar sana merasakannya seperti apa. But I know for a fact
kalau kamu lagi menjalani proses yang berat ini, kamu perlu teman. Jadi hadirin buku ini adalah untuk memberitahu, aku bisa hadir nih, aku bisa jadi teman meskipun aku tidak ada di dalam raga aku, tapi I'm gonna be there gitu, to move your hand. Dan tadi pertanyaan mengenai egois. Oke, nah, aku sebenarnya mendapat ini cukup sering ya. Kalau ngomongin intuisi terus berarti lo jadi egois dong gitu. Kalau lo ngomongin tentang diri lo sendiri terus lo jadi egois dong. Apakah benar kayak gitu serta merta? Enggak. Tapi adakah kadar egotistical di dalam hal ini? Harus. Karena kita bicara tentang orang-orang yang meninggalkan dirinya. Aku bicara tentang aku yang meninggalkan diri aku. Of course aku harus kembali ke diri aku. Ada ego di situ, ada gitu kadarnya. Tapi sejauh apa? Sejauh untuk mengingatkan aku kalau aku nggak beresin diri aku nggak bisa berfungsi dan mencintai orang lain sejauh itu. Gitu. Aku ngerasa ya kadar itu pasti ada. Tapi sejauh mana sih gitu? Sejauh gini, ketika kita tahu core values kita, kan nggak serta merta itu adalah sebuah hal yang kita kita radically ngomong ke orang gitu kayak kalau nggak begini nggak bisa. Tentu ada kompromi. Ketika kita ada relationship, ada apapun gitu, kita tentu ada kompromi di situ. Tentu ada komunikasi yang kita jalankan. Jadi dengan tahu itu pun juga tadi makanya aku bilang komunikasi kan akan lebih baik gitu. Dan ketika itu dilanggar juga kita kan akan tahu gimana sih untuk kita bisa exist dengan core values kita, tapi kita bisa juga merangkul orang yang datang ke hidup kita gitu. Jadi aku nggak bukan yang bilang itu akan menjadi egois ya, tapi justru menurut aku itu menguatkan kamu ketika kamu mempertanyakan tentang decision yang kita harus ambil sih di dalam hidup kita gitu. Karena seringkali semua, apalagi kita dengan ketimuran kita ya, banyak banget decisions yang kita bikin nih, keputusan yang kita bikin sebenarnya bukan kita yang mau gitu. Nikah misalnya, ya karena semuanya juga nikah nih, apa nanti gitu kan, kayak hal-hal itu kan sering tuh. Terus ya punya anak ya karena menikah, ya udah punya anak aja langsung gitu. Bahkan kita belum mempertanyakan ke diri kita apakah kita udah siap gitu. Jadi bukannya egois, tapi justru kembali ke apakah kamu benar-benar mau melakukan hal ini terlepas dari apa yang dibilang orang-orang terdekat dan society gitu untuk kamu. Jadi menurut aku harus ada kadar egoisnya, tapi ya bukannya menjadi egois ya, nanti jadinya narsistik gitu kan. Enggak sih, enggak kayak gitu. Jadi back to ourselves gitu. Back to ourselves dan tadi kalau misalnya ngomongin core values, pasti selalu ada kompromi, tapi kita balik lagi apa yang kita bisa. Kalau tadi kita udah melakukan self love lah ya, atau kayak mencintai diri kita sendiri, apa yang kita mau sampaikan ke orang tuh jauh lebih untuk menanggapi atau misalnya menyikapi suatu masalah juga bisa lebih tenang, kan untuk menyampaikannya juga jadinya nggak amarah yang 1000% gitu ya. Mungkin semoga bisa dijawab. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Boleh dong. Halo, sore semuanya. Nama saya Maria. Buku ini saya beli itu di tahun 2024 bulan November edisi awal. Terima kasih untuk Kak Hanas karena buku ini 1 tahun kemarin menemani perjalanan jatuh bangunnya diri saya. Jadi ada beberapa bagian tuh yang sebenarnya saya baca berulang-ulang kali dan sampai nangis karena saking relate-nya, jadi kayak ngerasa oh gue kuliah sebelum tapi gue tuh gak sendiri gue, ternyata ada orang lain juga yang merasakan hal yang sama juga, dari mulai kerjaan, kehilangan pertemanan, banyak lah yang relate itu mungkin karena emang tahun ular juga. Jadi banyak yang kekupas semua gitu ya, politisnya di akhir-akhir udah mau selesai bulan juga masih. Jadi kayak menemani perjalanan masih healing sih dari tahun lalu, dari meditasi ke vipassana segala macam, dan buku ini tuh salah satu yang menguatkanku sampai saat ini. Jadi kadang tuh kalau lagi sedih, kalau lagi apa tuh aku baca beberapa bagian yang menurut aku tuh relate. Jadi dan kalau dibaca lagi tuh kayak tulisannya tuh
masuk banget gitu loh, jadi suka nangis dia ngerasa bahwa oh ini kok relate banget sama gue, jadi kayak ngerasa walaupun maksudnya ya mungkin baiknya Tuhan gitu ya, kita mungkin nggak bisa dalam perjalanan bangun kita, mungkin kita nggak bisa ditemani sama orang lain, tapi mungkin ada tools-tools di sekitar kita yang bisa kita gunakan, yang Tuhan kirimkan untuk menemani perjalanan kita. Contohnya buku ini gitu. Jadi makasih banget Kak untuk udah ikut ini tuh. Ini bukunya tuh sangat relate banget. Jadi sampai saat ini tuh masih aku baca gitu kalau lagi emang rasa. Nggak semua bagian aku baca ulang, tapi yang menurut aku tuh emang lagi relate dengan keadaan hidup. Jadi cuma mau saya tinggal aja sih. Bahkan kalau dilihat nih ya teman-teman, buku yang punya Kamaria ini ada tanda-tandanya gitu. Jadi kayaknya udah ditandain kalau lagi daun yang ini buka yang ini. Karena memang ada 10 bab ya di buku ini gitu ya, dan masing-masing kalau misalnya kamu kayak itu lagi relate tentang financial, bisa buka yang bab financial gitu. Jadi sebenarnya bisa pecah-pecah juga ya bacanya ya. Nggak perlu dari A sampai Z langsung gitu. Tapi part realization perlu sebenarnya. Perlu. Self reflect. Ada lagi mungkin nggak apa-apa yang belum baca, mungkin justru malah kayak curious nih tentang ada yang mau ditanyain gitu ya, mungkin karena aku belum baca, apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang relate nih sama Dia mau tanya nggak? Aku udah lama ketemu teman aku, dia yang aku tahu sering. nanti habis ini. Oke, nanti habis ini Mbak Widya ya. Oke, silakan kakaknya. Halo Kak Inés. Halo. Aku Sofia. Hai Sofia. Gue juga by the way sama Kak Inés. Jadi mau sharing dikit aja. Dulu waktu buku ini pertama kali terbit itu tahun 2024 ya, tahun ini. Jadi itu bertepatan banget waktu aku baru resign dari kantor yang buat aku nggak memberdayakan gitu. Jadi kayak di situ aku banyak nangisnya. Kemudian lihat Kak Ida sekarang karena ada yang following on Instagram juga gitu, yang di buku ini. Jadi pengen beli waktu itu, cuman karena baru resign, jadi mesti lamar dulu. Baik, tapi kayak masih ditunda dulu gitu. Hari ini diskon 10% Ya, jadi mungkin di situ juga waktu turning point aku juga saat itu, karena sudah merasa sadar gitu sama kerjaan yang sebelumnya dan mulai mencari diri apa sih sebenarnya ini kerja buat apa sih gitu, ini hidupku mau kemana gitu. Kemudian di situ akhirnya mungkin semesta membawa aku ke ada found yoga dan everything, ada spiritualisme, trying to find myself and what is my core value. Dan kemudian ini begitu tahun ini sangat mungkin karena sudah vibrasi gitu ya, jadi kayak talk show ini diumumkan lagi. Maybe this is the right time to buy this book and then meet Kak Ines yang Thank you. Jadi mungkin pertanyaannya adalah jadi waktu aku resign itu kan aku merasa lagi di tepi jurang gitu. Jurang kondisinya terjun atau masuk error gitu. Jadi kayak aku belum tahu, dan kalau aku kerja siapa yang menghidupiku gitu, misalnya kayak aku juga pulang keluarga. Jadi kayak kalau aku kerja, kalau aku berada di kerja tanpa melamar lagi, misalnya tanpa apply dulu, karena memang pengen break dari kerja sampai karena itu traumatized, jadi aku mau berhenti kerja dulu gitu. Nah, itu rasanya seperti di tepi jurang gitu. I wonder bagaimana, apakah kayaknya pernah merasakan rasa di tepi jurang itu, dan can you share a little bit how you approach to that hill. Thank you Mbak Sofia. Thank you Mbak Sofia. Pernah atau nggak pernah? Pernah banget. Pernah banget. Dan itu sulit. Jadi hal yang aku juga sangat berubah gitu ya. Mungkin kalau misalnya aku ketemu sama aku waktu umur 25 tahun gitu, aku
akan kaget banget gitu ya, aku tumbuh di usia segini jadi begini gitu. Mungkin aku yang 25 akan, ih lo nggak kayak lo yang dulu gitu kan. Tapi karena apa? Karena aku tuh dulu planner banget. Aku tuh nggak bisa nggak tahu sesuatu. Aku tuh bikin tuh semuanya. Hari ini aku harus kemana, hari ini aku mau gimana, gitu kan. Pak A, B, C, D, E, gitu. Dan kalau itu nggak aku lakukan, aku tuh anxious kayak, kok gue bisa belum nyampe sini, kan gue udah naruh ini nih, gitu. Virgo banget, Virgonya keluar. Virgo ekspektasi apa? Virgonya keluar banget tuh. Jadi ketika tuh aku harus ngikutin tuh kan. Pokoknya aku selalu punya agenda aku harus plek gitu. Terus kalau nggak muncul, nggak bisa terjadi terrealisasi, aku kesel. Aku kesel sendiri kayak kenapa nih gitu, kenapa gue bisa begini, apa nih yang salah gitu. But then again life happens. Dan ketika aku melewati begitu banyak hal, ternyata aku tahu, aku ngomong ini berulang kali, kontrol itu ilusi. Nggak ada hal yang bisa kita kontrol, nggak ada satupun ternyata. Dan itu semua dihancurkan tuh semua pemahaman aku gitu. Aku harus relearning kalau aku ternyata tidak bisa kontrolin apapun itu ketika aku punya anak. Aku mau pergi nih, jam 3 deh gitu kan. Iya, aku tuh jam 3 pergi. Nggak bisa, dia lagi ngamut. Dari marah-marah. Di situ aku mulai kayak belajar, ada banyak hal yang bisa prediksi sebelumnya gitu kan. Dan akhirnya aku mencoba untuk berdamai dengan kita tidak bisa mengontrol apapun, apa yang harus aku lakukan? Aku harus lowering expectations of course gitu, tapi hal yang penting banget yang akhirnya aku pelajari juga lewat meditasi adalah to be comfortable in the unknown. Aku nggak tahu apapun, percaya nggak? Nggak tahu apapun. Aku pas kemarin dibilang, Mbak Nanas, ini resolusi 2026 apa? Hidup. Tahu aku apa? Gitu. Hidup. Aku udah nggak tahu lagi. Maksudnya bukan dibilang aku nggak punya mimpi ya. Ya of course kita punya gitu, goals kecil-kecil yang kita lakukan. Tapi kita buat gitu. Tapi at the end of the day, you have to be comfortable in the unknown. Kamu nggak tahu besok ada apa. Kamu nggak tahu besok tiba-tiba kamu dapat lotre apa 2 miliar tiba-tiba gitu, kita nggak tahu gitu. Amin tahun udah lewat ini. Hal-hal kayak gitu. Jadi dan itu sulit buat aku kan ketika untuk harus benar-benar menerima itu dengan ketidakpastian itu gitu. Tapi yang aku tahu juga tidak hanya hal itu, maksudnya menakutkan, mencekam ketika kita nggak tahu ada apa di depan kita. Tapi at the same time ada excitement karena nggak tahu ada apa di depan kita gitu. Jadi tergantung cara kita melihat pakai kacamata yang mana ya kan. Akhirnya aku sekarang nggak tahu apa yang ada di depan aku, tapi aku kayak jalan aja gitu. Dan satu hal yang sangat aku yakini di dalam keyakinan aku sebagai seorang Kristiani, aku tahu kalau burung pun dikasih makan sama Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasih makan sama Tuhan, nggak pernah dia bedakan kelaparan. Dan aku tahu aku juga makan kelaparan. Aku punya otak, aku punya hati, aku punya bagian yang sehat. Puji Tuhan aku masih dikasih ini semua sampai detik ini. Aku tahu aku nggak akan kelaparan. Aku nggak butuh makan wagyu setiap hari, tapi aku tahu aku bisa makan nasi sama tempe. Dan enak banget malah pakai sambal terasi ya. Enak banget ya. Aku nggak makan wagyu, aku nggak makan daging juga. Cuman ya itu maksud aku. Jadi percaya kalau Tuhan itu menjaga kita selalu gitu. Dan buat aku ketika aku menaruh kepercayaan itu, menaruh faith itu kepada tangan yang kuasa, tangan semesta, aku tahu aku nggak bakal kehilangan, nggak bakal kehilangan arah aku. Aku tahu kalau apapun yang aku lakukan ya untuk kebesaran dia nggak akan biarin aku menderita. Pasti akan ada makanan paling enggak untuk membuat aku terus berjalan dan menjadi alat hidup. Menjadi penjual ya. Terima kasih. Teman aku dari net, jadi kita ketemu di salah
tahun berapa ini ya? 2014. Wow, 2014. Aku masih kuliah itu dulu. Selain BEM. Aku mau tanya ini sih. Especially di sini kan banyak perempuan. As women gitu, as perempuan seringkali kita tuh ya, we are wives, we are daughters, we are girlfriends, we are friends gitu. Gimana sih kayak how do we not lose ourselves in the many roles that we have, you know, how do we keep yang belum hari boleh dipupuk dulu ya. I know that feeling. Iya, banyak banget role yang harus kita ambil. I know that it's hard. Dan kadang pengen banget tuh untuk bilang capek banget, gitu, capek banget. Apalagi untuk perempuan ya, kita tahu bahwa kita harus memberi. Emang secara fitrahnya perempuan adalah nurturer, iya kan? Kita akan ngasih. Kalau kita sayang, kita cinta, kita ngasih terus, ambil terus dari gua, sampai kita lupa, ya kan? Kita lupa sama diri kita sendiri. Kalau kita juga perlu dituang. Satu hal yang mungkin bisa membantu kamu, aku tuh bener-bener sampai 34 tahun itu yang aku tahu cinta itu adalah sacrificing myself, my love, my time, my resources, semuanya ambil gitu. Aku kalau jatuh cinta gitu, ambil gitu kan. Padahal ketika kita udah ngasih semuanya, kitanya habis. Dan ketika kitanya habis, kita nggak bisa ngasih lagi gitu kan. Dan aku jadi bener-bener baru paham ditampar sama realita ketika Nes, lo sayang sama semua orang, lo nggak sayang sama diri lo sendiri. Lo nggak sayang sama diri lo. Sesimpel gini, aku dulu kalau ngomong sama orang, apalagi sama sahabat aku, you can do this, you're a great person, kamu tuh bisa, kamu tuh ibu yang terbaik, kamu tuh istri yang keren banget. Itu tuh aku selalu kasih. Tapi di diri aku sendiri aku jahat. Aku sering banget kayak, ya elah masa lo gak bisa sih gitu. Jadi the way I talk to myself, gitu. Kok lo bisa memperlakukan diri lo sejahat itu, bahkan lo baik sama orang lain gitu. Dan itu yang aku ubah banget kan. Aku jadi bilang ke diri aku sekarang setiap kali aku capek, istirahat. You did enough gitu. Today, you did well, udah istirahat. Dan itu yang aku lakukan di meditasi aku setiap hari. Aku bangun meditasi 1 jam. Di akhir meditasi aku selalu meluk diri aku. You're here, you're loved. Dan itu yang aku tekankan terus. Enggak, aku harus membuat cara aku berpikir dan cara aku merasakan ini ke diri aku sendiri. Aku harus baik dulu. Jadi, in order to be the love that you seek, you have to be the love. You have to be the love that you seek, gitu kan? In order to have that love being given to you. Gitu. Jadi, I know that it's hard, tapi please, kita punya 100% nih. Jangan sampai kita ngasih 90% buat orang. 30% atau mungkin lebih gitu untuk diri kita. Role kita banyak banget. Dan ketika aku punya anak tuh juga mengajarkan aku banget untuk kalau aku ninggalin diri aku terus-terusan, dia tuh kesian. Akunya jadi cranky, ya kan? Akunya jadi kenapa nih gue gitu, tadi kenapa gue snappy gitu ke dia gitu. Jadi aku kembali terus-menerus untuk Nes gitu. Lo deserve this love gitu. Kayak misalnya makan gitu. Kamu deserve kok untuk makan makanan yang enak hari ini, yang kamu pengen, bukan yang anak kamu pengen. Terus sering banget nih, aku jadi harus kompromi kan, gitu. Soalnya dia selalu kayak yang disebut fast food atau apa gitu kan, ya udah gitu. Tapi ada 1-2 momen yang aku ngerasa, Mas, hari ini ibu pengen makan ini ya, ikutin gitu. So I know very well kalau kita banyak banget tuh gitu. Sometimes I get tired too gitu banget gitu, apalagi ya
ya dengan sekarang jadi orang tua tunggal gitu ya. Tapi untuk bilang aku capek itu nggak apa-apa banget. Dan jeda yang benar-benar aku sangat tekankan sih gitu, untuk kembali ke diri kita sendiri. I hope you're doing well. Thank you. Kita merasa kan kita kayak Iya. terusan apa namanya selalu kayak oh oke, tapi kadang kayak sebenarnya udah capek kayak udah bosan dulu kali ya. Jadi perlu untuk kayak pause dulu dan tadi reflect lagi dan kayak pentingnya merasa cukup bahwa udah nih energinya udah habis, nggak usah dipaksain lagi. Dan nggak apa-apa untuk mengecewakan orang lain. Kadang. Nggak apa-apa. Kalau emang dia masih buat kita, dia akan maafin kita. Kalau kita galak dikit atau kayak hari ini nggak bisa datang buat mama kita misalnya, dia kecewa of course. Tapi ya nggak apa-apa lah. Dia akan berpikir. Nah mungkin ini cukup relate, aku mau mengutip salah satu kalimat yang mungkin nih tadi teman-teman yang sharing ataupun yang tadi belum sharing tapi mungkin punya relevansi yang sama. Di sini aku sudah bahas part ini, maksudnya selain yang ada di sini ya, selain yang ada teman-teman pada sudah siapkan ya. Jika kita lebih dulu bahagia di dalam hati, akan lebih mudah bagi kita untuk membuat orang lain bahagia. Nah itu part yang, oh iya, kenapa susah banget dari kemarin tuh mau bahagian diri sendiri dan bahagian orang lain kayaknya prioritas gitu. It's time to put ourselves first gitu, instead of the others. Nah, dan satu lagi kalimat yang ketiga adalah never stop finding the meaning in your life. Itu juga aku sudah part itu. Mungkin nanti teman-teman yang udah baca atau belum baca bisa mendapatkan kesan yang sama gitu ya kata Oke, nah teman-teman tadi kemudian kita udah sesi booktalknya udah. Nah tadi di awal kita sempat mau ada workshop yang nanti akan dipimpin sama Mas Nugi. Tadi kita udah ngomongin core values dan ini menarik dan penting rasanya buat kita gimana mengimplementasikannya secara real nih langsung di sini. Dimana teman-teman di apa ya namanya diajak untuk menemukan atau menuliskan core values dan bagaimana cara implikasinya gitu ya nanti gitu untuk ke habitnya teman-teman on the daily life gitu ya. Seperti apa yang sudah ditulis sama Mbak Ines di buku bahwa itu juga ngaruh ke KBT juga ya. Tapi aku juga perlu diingatkan teman. Betul. Nah makanya mungkin tadi udah dibagi kertas semua, ada yang belum dapat mungkin? Oke, silakan Mas pergi. Tangan dulu dong kita. Terima kasih teman-teman ya. Tadi saya di luar ternyata bagi dua nih. Kuping sebelah kiri udah nuan Taiwan, yang kanan teman-teman saya nggak mimpin di sini, cuman Mbak Syahnas semoga mau berperan berani kami Pak ya. Saya suka kata-kata di sini diberikan gambar adalah the life within reclaiming. Ada reclaiming, ada kata itu kan berarti kembalian ya, mengklaim kembali. Kenapa kemudian kami jatuh cinta pada core values? Bagi saya salah satu ide cerdas. Jadi buku ini punya, kalau saya ngitung ya, buku Mbak Syahnas yang spesial hari ini ada diskon 10% ya. Promosi. Yang boleh. Nanti ada hadiah khusus hari ini, yaitu boleh datang Mbak Syahnas ya. Buku ini punya sekitar 7-8 genial idea. Ide-ide yang saya baru temukan di buku Mbak Syahnas. Banyak buku saya temukan, tapi yang pertama membuat saya paling nyelok adalah gagasan core value. Saya laki-laki di usia 40 tahun, ke atas lah pasti kan, kalau belakang masih 20-an, saya udah 40-an. Saya 41. Pada saat Mbak Syahnas membahas tentang core value, saya langsung merasa ini buku sempurna bagi saya, karena bagi laki-laki yang katanya life begins at 40, kami cari pegangannya dengan baca banyak buku yang sok berat, buku stoik, buku filsafat, buku bisnis, buku marketing, biar barang akhirnya bisa melesat. Tapi begitu dia ngomongin core value, di sini saya sadar bahwa kenapa harus cari jauh-jauh kalau semua itu ada di dalam ini. Nah, Mas Yanas, mari kita masuk ke reclaiming your core value. What should we do right now?
Alright, oke. Jadi ini dibagi, ini adalah tahap exercise di dalam buku. Ini sebenarnya simple aja, kayak kita journaling ya. Tapi ini adalah sebuah komitmen yang kita lakukan kepada diri kita sendiri. Gitu. Jadi, I want you to take this time untuk listen to yourself. Mungkin bisa 10-15 menit, diam dulu. Pikirin dulu apa sih hal yang mendasari dalam diri kamu yang kamu nggak pernah sadari gitu sebelumnya, atau yang kamu tahu betul kamu pegang kokoh dari keluarga kamu gitu. Hal-hal seperti itu yang kadang terlupa, kadang kamu kompromikan, kadang apalagi di dalam relationship gitu, kita sering sekali jadi molded gitu kan ke yang dia butuhkan bukan yang kita butuhkan gitu. Jadi ditulis gitu ya apa yang penting untuk kamu. Kayak yang tahap pertama ini aku kalau semuanya udah pegang kertasnya itu kan ada part Ada yang belum dapat ya? Udah dapat semua? dapat semua. Ada yang di belakang-belakang? Ada yang belum mungkin sekaligus. Ada yang belum? Sudah semua berarti ya? Udah semua ya? Mas Jibi belum makan lo? Mas Jibi belum? Oh, Sudah Mas Mas Jibi? Jibi. Thank you. Ya, oke, silakan. Iya. Ini yang bagian pertama, I promise to create a perfect place to boost my creativity by doing. Silakan diisi, karena tahap terakhir dari, bukan tahap terakhir ya, tahap yang esensial di dalam healing journey itu adalah kreativitas. Ketika kita tahu manusia itu adalah makhluk kreatif. Kita itu dari dulu berkreasi, lewat apapun berekspresi gitu. Jadi apa sih kira-kira yang pengen kita keluarin dan environment seperti apa yang kita butuhkan biar ekspresi kita ini keluar gitu, kreativitas kita keluar. Commit ke mencari environment dan creating that perfect place. Kemudian I will commit to do this every ini aku sih nulisnya pasti everyday karena habit itu memang dilakukan tiap hari yang paling nyaman gitu, paling bisa dan paling akhirnya membantu kita. Dan kemudian yang bagian bawahnya juga, because by doing this I feel, kasih tahu gitu apa sih yang kita rasakan sehingga kita udah bisa membuat tempat kecil misalnya untuk kita nyaman di situ gitu. Aku tuh punya kayak meditation nook gitu ya. Kalau reading nook tuh sebenarnya di semua tempat ada kalau di rumah aku. Kalau yang aku benar-benar nyari untuk diri aku tuh si meditation spot aku lengkap dengan essence sticks di sampingnya gitu. Karena by doing that I feel relaxed, I feel present, I feel at peace, sometimes jadi dimengerti sendiri. Dan tadi kita masuk lagi ke core values-nya, I am apa gitu, I am strong, I am loyal, I know very well, I am honest gitu. Dituliskan kata-kata yang emang mencerminkan suatu hal, suatu kata sifat yang emang itu adalah kita dan itu adalah kamu. Jadi sejujur-jujurnya ya, jangan apa yang kamu inginkan untuk diri kamu di masa depan, tapi kamu yang sekarang dan yang kamu yakini gitu tentang diri kamu. Dan kemudian kalau kita ngomongin yang berikutnya, I will apa? I will do this, I will do that, I will be present, I will listen to my body. Itu salah satu hal yang penting banget sih juga buat aku. I will listen to my body, I will regulate my emotions, gitu, myself. I will nourish myself well dengan eating good food misalnya. And with this, I promise to myself apa yang kita sebut diri kita. Aku lupa bagian sini sebenarnya di buku apa tulis apa ya. With this, I promise to myself, I think I forgot, but kayaknya to be loyal to this practice man.
gitu kalau masalahnya. Coba aku kasih waktu, berarti kita mungkin berdiam dulu ya untuk melakukan exercise ini. Bila juga istirahat dulu ya.